Oke, bayangin deh di hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua yang super kacau, ada sebuah bangsa di Asia Tenggara yang lagi di persimpangan jalan paling krusial dalam sejarahnya. Ini nih, bukan cerita kemerdekaan yang dikasih sebagai hadiah loh. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah yang direbut, diperjuangkan dalam hitungan jam yang luar biasa menegangkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi jawabannya, rumit banget. Gimana caranya coba? Bangun sebuah negara dari nol cuma dalam waktu 72 jam. 3 hari doang. Nah, ini dia tantangan super besar yang dihadapi para pendiri bangsa kita. Sebuah pertarungan yang harganya bukan main-main. Taruhannya adalah nyawa. Nah, uniknya cerita ini tuh nggak dimulai di Jakarta, sama sekali bukan. Awal mulanya justru ribuan kilometer dari sini. Percikan apinya datang dari sebuah peristiwa global yang tiba-tiba aja membuka sebuah kesempatan, sebuah pintu yang sangat-sangat berbahaya, tapi sekaligus luar biasa berharga. Semuanya terjadi cepet banget loh. Coba bayangin, tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Tiba-tiba, cuma 5 hari setelah itu, Sultan Syahrir diam-diam dengerin siaran radio BBC yang dilarang banget waktu itu. Dan dia dengar kabar, Jepang menyerah. Besoknya Kaisar Hirohito ngumumin itu secara resmi. Udah, gitu aja. Dalam sekejap, kekuasaan Jepang di Indonesia itu ya hancur lebur. Nah, momen krusial kayak gini nih yang disebut vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Ini tuh kayak momen jeda dalam sejarah yang super genting. Penguasa lama, yaitu Jepang, udah tumbang, tapi penguasa baru, yaitu pasukan sekutu, belum datang. Jadi Indonesia ada di posisi yang limbo. Aneh banget kan? Kita bebas dari Jepang, tapi di saat yang sama kita terancam bakal dijajah lagi. Tapi ternyata rintangan terbesarnya itu bukan dari luar loh. Justru yang hampir bikin semua rencana ini gagal total adalah konflik dari dalam. Ada perpecahan yang tajam, persis di jantung gerakan kemerdekaan kita sendiri. Jadi ada dua kubu dengan pemikiran yang beda banget. Di satu sisi ada golongan muda. Wah, mereka ini semangatnya revolusioner banget. Pokoknya kemerdekaan harus direbut sekarang juga, detik ini juga. Tanpa campur tangan Jepang sedikit pun. Makanya mereka nganggap PPKI, panitia bentukan Jepang itu cuma organisasi boneka. Nah, di sisi lain ada golongan tua yang isinya Soekarno dan Hatta. Mereka ini jauh lebih hati-hati, lebih pragmatis. Buat mereka, PPKI itu jalan diplomasi yang paling aman buat menghindari perang dan pertumpahan darah. Tujuannya sama, merdeka. Tapi caranya, beda total. Nah, kondisi deadlock ini kan nggak bisa dibiarin terus. Akhirnya, para pemuda yang udah gregetan banget sama sikap hati-hatinya para senior, mereka mutusin buat ambil langkah yang nekat dan berani banget. Dan langkah inilah yang jadi titik baliknya. Jadi, jam 3:30 pagi, bayangin, subuh-subuh. Para pemuda ini mengamankan Soekarno dan Hatta. Dalam tanda kutip ya, mereka dibawa keluar Jakarta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Biar jauh dari pengaruh Jepang. Tapi ini bukan cuma soal politik loh. Soekarno itu bawa istrinya Fatmawati. Dan anak mereka yang masih bayi, Guntur, umurnya baru 9 bulan. Coba deh bayangin tegangnya perjalanan subuh-subuh itu. Nah, sementara itu di Jakarta, ada satu orang, Ahmad Subarjo, yang langsung gerak cepat buat jadi penengah. Dan jaminannya ini gila banget. Ahmad Subarjo nggak cuma ngomong doang. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bilang, saya jamin proklamasi bakal terjadi besok, tanggal 17 Agustus. Kalau enggak, tembak saja saya. Wow, janji yang taruhannya nyawa inilah yang akhirnya bikin dua kubu ini bersatu lagi dan membawa Soekarno-Hatta balik ke Jakarta. Untuk apa? Untuk tugas paling penting dalam hidup mereka. Oke, sekarang kita sampai di klimaks ceritanya, puncaknya, yaitu sesi perumusan naskah proklamasi yang terjadi semalam suntuk. Disinilah dokumen paling penting bagi sebuah negara ditulis dalam kondisi yang, luar biasa banget. Dan lokasinya, ini yang bikin kaget. Semuanya terjadi di rumah seorang laksamana Jepang, Tadashi Maeda. Iya, benar, seorang perwira angkatan laut Jepang. Ternyata beliau ini simpatik dengan perjuangan Indonesia. Dia bahkan nekat menentang perintah angkatan daratnya sendiri yang pengen mempertahankan status quo. Malah dia ngasih rumahnya sebagai tempat yang aman buat para pendiri bangsa kita bekerja.
Tapi ada satu hal lagi nih yang sering banget kita lupain. Semua ini tuh terjadi di bulan suci Ramadan, jadi mereka semua lagi puasa. Capek fisik pasti, tapi itu nggak bikin mereka lemah. Justru sebaliknya, puasa itu ngasih mereka apa yang disebut fortitudo spiritual, semacam ketabahan batin gitu. Pikiran jadi lebih jernih, bahkan di bawah tekanan yang luar biasa berat. Dan akhirnya setelah debat semalaman suntuk, kesepakatan itu tercapai pas waktu sahur. Dan menu sahurnya sederhana banget, cuma roti, sarden kaleng, sama telur. Tapi justru makanan yang sederhana inilah yang jadi saksi bisu bersatunya lagi para pemimpin bangsa kita. Teks proklamasinya sendiri itu benar-benar hasil kerja bareng yang jenius. Ahmad Subarjo, dia yang nyumbang kalimat pembuka yang powerful itu. Terus Muhammad Hatta nambahin kalimat kedua yang isinya lebih praktis, soal pemindahan kekuasaan. Nah, Soekarno sebagai sang proklamator, dia yang ngerangkai semua ide itu jadi satu dan nulis draft finalnya pakai tangan. Disinilah visi revolusioner ketemu sama pemikiran administratif yang hati-hati. Keren banget kan? Oke, naskahnya udah jadi. Fajar pun udah mulai kelihatan. Sekarang kita pindah ke momen di mana sebuah tulisan di atas kertas diubah jadi kenyataan. Sebuah kenyataan yang gaungnya terdengar ke seluruh penjuru negeri. Fakta yang mungkin banyak dari kita nggak tahu. Pagi itu, Soekarno sebenarnya lagi demam tinggi. Beliau lagi kena serangan malaria. Tapi, dengan tekad yang luar biasa kuat, beliau tetap bangkit dari tempat tidur, berdiri tegak dan dengan suara yang mungkin sedikit bergetar, membacakan kata-kata sakti yang udah ditunggu-tunggu ratusan tahun lamanya. Dan simbol-simbol pertama negara kita ini lahir dari hal-hal yang sangat sederhana dan penuh pengorbanan. Bendera merah putih itu dijahit tangan langsung sama Ibu Fatmawati dari kain yang tadinya mau dibikin baju buat bayinya. Tiang benderanya cuma sebatang bambu yang ditemuin dadakan. Katrolnya katanya sih dari bekas gelas yang dipakai waktu sahur. Ini bukti nyata kreativitas bisa muncul di tengah keterbatasan yang ada. Tapi ingat, proklamasi itu bukan garis finish. Justru itu garis start, nggak ada waktu istirahat. Dalam 3 hari berikutnya, para pemimpin kita kerja super cepat. Tanggal 18 Agustus, UUD 1945 disahkan, Soekarno-Hatta terpilih. Besoknya, tanggal 19, 8 provinsi dan 12 departemen langsung dibentuk. Lanjut lagi, tanggal 22, fondasi buat Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat, yang nantinya jadi TNI, diletakkan. Cuma dalam hitungan hari, sebuah deklarasi berubah jadi negara yang berfungsi. Pada akhirnya, cerita ini ninggalin kita satu pertanyaan buat direnungin. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu sah atau legitimate? Apakah karena ada rencana yang sempurna banget, atau justru karena ada keberanian